Pernahkah Anda merasa bahwa takdir bisa berubah hanya dengan satu keputusan kecil? Seperti seorang pemuda yang menemukan batu bertuah di sungai, yang akhirnya mengubah hidupnya dan alam di sekitarnya. Tapi, apa yang terjadi ketika batu itu membawa kekuatan yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan? Temukan jawabannya dalam cerita ini yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Sebelum melanjutkan, mari kita bersholawat untuk Nabi Muhammad. Semoga kita selalu diberkahi dengan petunjuknya. Perlu diingat bahwa cerita nyata ini adalah fiktif yang dibuat untuk memberikan pesan moral dan hikmah yang bisa kita ambil. Walaupun ceritanya disusun seperti nyata, tujuannya adalah untuk menginspirasi kita dalam menjaga alam dan kehidupan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dengan dukungan kalian, kami akan terus hadir dengan cerita-cerita yang penuh inspirasi dan hikmah. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan, tinggal seorang anak yatim bernama Ardi. Sejak kecil, ia hidup dengan penuh kesederhanaan. Ayahnya telah lama meninggal, dan ibunya hanya bisa memberikan sedikit pengajaran tentang kehidupan yang keras. Namun, meski hidup dalam kesulitan, Ardi selalu berusaha untuk bertahan dan mencari kebahagiaan. Pagi itu, seperti biasa, Ardi berangkat menuju sungai kecil yang ada di dekat desanya. Sungai itu menjadi tempat ia bermain dan mencari ikan untuk makan. Ia sudah terbiasa dengan segala jenis pekerjaan berat, dan sungai itu adalah tempat pelariannya. Di sana, ia bisa merasa tenang dan jauh dari segala beban hidupnya. Saat Ardi berjalan di sepanjang sungai, matanya tertuju pada sebuah benda yang tampak mencolok di antara bebatuan besar yang terendam air. Ia mendekat dan melihat sebuah batu besar dengan bentuk yang agak aneh. Batu itu tidak terlihat seperti batu biasa. Meskipun ukurannya cukup besar, ada sesuatu yang menarik tentang permukaannya yang mulus, seolah-olah sudah terbentuk dengan cara yang sangat sempurna oleh alam. Ardi merasa bahwa batu itu memiliki kekuatan tertentu, meskipun ia tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Tanpa berpikir panjang, Ardi memutuskan untuk membawa batu itu pulang. Batu itu tampak sempurna untuk digunakan sebagai penahan pintu rumahnya yang sering terbuka tertiup angin kencang. Selama bertahun-tahun, batu itu tetap setia berada di pintu rumahnya, tanpa Ardi menyadari bahwa batu tersebut menyimpan suatu misteri yang sangat besar. Ardi tumbuh menjadi seorang pemuda yang tegak dan tampan. Waktu berlalu dengan cepat, dan kehidupannya tetap sederhana. Batu itu terus berada di rumahnya, menjadi bagian dari rutinitas harian yang tidak pernah berubah. Setiap kali ia membuka atau menutup pintu rumah, batu itu selalu berada di sana, tidak pernah bergeser dari tempatnya. Namun, semakin ia dewasa, rasa penasaran Ardi mulai tumbuh. Ia sering bertanya-tanya mengapa batu itu terasa begitu penting, meskipun tidak ada orang yang memberitahunya. Suatu hari, Ardi memutuskan untuk membawa batu itu ke seorang ahli geologi di kota untuk diteliti. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar batu biasa. Batu itu tidak hanya sekadar penahan pintu, ia merasa ada potensi yang luar biasa yang tersembunyi di dalamnya. Ahli geologi itu sangat terkejut ketika melihat batu tersebut. Dengan cermat, ia mulai memeriksa permukaan batu itu dengan mikroskop dan alat pengujian lainnya. Setelah beberapa hari analisis, akhirnya sang ahli memberitahu Ardi bahwa batu itu bukan batu biasa. Batu tersebut adalah fosil getah pohon purba yang telah berubah menjadi batu selama ribuan tahun. Ardi tercengang. Ia tidak bisa percaya bahwa benda yang selama ini hanya dianggap sebagai benda biasa ternyata memiliki nilai yang luar biasa. Batu itu adalah fosil yang sangat langka dan berharga. Ahli geologi itu mengatakan bahwa batu tersebut sangat berharga bagi kolektor barang antik, dan ia memperkirakan nilainya mencapai 50 miliar rupiah. Dengan harga yang begitu tinggi, Ardi merasa cemas. Ia tak tahu harus berbuat apa. Batu itu sudah menjadi bagian dari hidupnya, dan ia merasa bahwa membiarkannya pergi akan berarti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Namun, tawaran uang sebesar itu sangat menggiurkan. Ia mulai berpikir untuk menjualnya, meskipun ada perasaan tidak enak yang mulai mengganggunya. Namun, ketika kabar tentang batu tersebut tersebar ke seluruh penjuru kota, kehidupan Ardi mulai berubah drastis. Orang-orang dari berbagai kalangan datang dengan berbagai tawaran,
Semua ingin membeli batu itu dengan harga yang lebih tinggi. Ardi mulai merasa terombang-ambing antara uang yang begitu besar dan rasa tanggung jawab terhadap batu itu yang telah menyertainya selama bertahun-tahun. Suatu pagi, setelah beberapa minggu perdebatan dalam hati, Ardi terbangun dan mendapati ada sesuatu yang sangat aneh. Di luar rumahnya, banyak hewan hutan yang berkumpul. Ada rusa, monyet, burung-burung besar, bahkan harimau. Mereka semua berdiri di sekitar rumahnya, menatapnya dengan tatapan penuh harapan. Ardi merasa bingung dan ketakutan. Apa yang terjadi? Hari-hari berikutnya, semakin banyak hewan yang datang. Pagi demi pagi, rumah Ardi dipenuhi oleh hewan-hewan hutan yang anehnya tidak takut sama sekali. Mereka tampak menunggu sesuatu. Ardi tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa cemas dan tak bisa tidur. Apa yang sedang terjadi? Mengapa hewan-hewan itu datang? Suatu pagi, datanglah seekor monyet tua yang tampaknya menjadi pemimpin dari semua hewan itu. Monyet itu mendekat dan dengan suara yang jelas dan tegas, berbicara dalam bahasa manusia. Ardi terkejut dan hampir tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. "Mengapa kau masih menyimpan batu itu, wahai pemuda?" tanya monyet itu. Ardi bingung, dan hanya bisa menatap monyet tersebut dengan mata terbelalak. Batu ini sudah lama ada di rumah saya. Apa yang salah dengannya?" Monyet itu tersenyum sedih. "Batu itu bukan batu biasa. Itu adalah batu bertuah yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Batu itu adalah pemberi kekuatan dan kesuburan bagi hutan kami. Jika batu itu hilang, hutan kami akan terancam kekeringan. Tanpa batu itu, banyak hewan akan mati dan hutan kami akan hancur." Ardi terkejut mendengar penjelasan itu. Selama ini, ia tidak pernah tahu bahwa batu itu memiliki peran yang begitu besar dalam kehidupan alam. Batu itu bukan sekadar benda mati, melainkan sumber kehidupan bagi hutan dan seluruh makhluk yang hidup di dalamnya. Setelah mendengar penjelasan itu, Ardi merasa bimbang. Ia merasa bahwa batu itu sudah menjadi miliknya dan ia berhak untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Namun, setelah mendengar cerita dari monyet itu, Ardi mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar uang atau kekayaan pribadi. Namun, keputusan Ardi tidak semudah itu. Meskipun ia merasa sangat terikat dengan batu itu, ia juga merasa takut akan konsekuensi dari memilih untuk menyimpannya. Bagaimana jika keputusan ini membawa malapetaka bagi desa atau bahkan bagi dirinya sendiri? Ardi memutuskan untuk berpikir lebih matang sebelum mengambil langkah selanjutnya. Hari-hari berlalu, dan Ardi semakin merasa terhimpit oleh dilema yang ada di hadapannya. Hutan yang selalu menjadi tempat kedamaian bagi banyak makhluk hidup kini seperti mengingatkan dirinya akan sebuah tanggung jawab yang besar. Semakin banyak hewan yang datang, semakin banyak pula perasaan cemas dan kebingungan yang ia rasakan. Monyet tua itu terus mengingatkannya bahwa batu bertuah yang selama ini disimpan di rumahnya adalah kunci keseimbangan alam. Tanpa batu itu, hutan akan kehilangan kekuatannya, dan banyak hewan yang akan mati, kelaparan, dan kekeringan. Ardi menghabiskan berhari-hari merenung di kamarnya. Ia tak bisa tidur, dan saat ia menatap batu yang tergeletak di sudut rumahnya, ada perasaan berat yang menghimpit hatinya. Batu itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Batu itu adalah benda yang ia temukan saat masih kecil, dan telah menemaninya melalui hari-hari penuh perjuangan dan ketekunan. Seperti sebuah simbol keberanian dan ketahanan hidup, batu itu telah menjadi penahan pintu yang menjaga rumahnya dari angin kencang dan hujan badai. Namun, semakin banyak hewan yang datang, semakin Ardi merasa bahwa batu itu bukan sekadar barang yang bisa dipindahkan begitu saja. Batu itu, yang sebelumnya hanya ia anggap sebagai benda biasa, kini memiliki makna yang lebih dalam. Ia merasa bahwa keputusan untuk menjual batu itu atau menyimpannya adalah pilihan yang akan mempengaruhi banyak hal. Saat hari sudah sore dan suasana hening, Ardi memutuskan untuk menemui monyet tua itu sekali lagi. Ia ingin mendengar penjelasan lebih lanjut, mencari jawaban atas pertanyaan yang terus menggelayuti pikirannya. Monyet itu, yang selalu datang setiap pagi, tampak sudah menunggu di depan rumahnya dengan ekspresi serius. "Apa yang akan kau lakukan, wahai pemuda?" tanya monyet itu.
Suaranya berat penuh makna. Ardi menghela napas panjang. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan, jawabnya. Aku telah hidup dengan batu ini begitu lama. Aku merasa batu ini adalah bagian dari hidupku. Namun, aku juga merasa bahwa hutan ini, makhluk-makhluk yang datang ke rumahku, mereka semua membutuhkan batu itu. Jika aku menjualnya, aku akan mendapatkan kekayaan yang tak terkira. Namun, jika aku menyimpannya, aku mungkin akan mengorbankan sesuatu yang lebih besar. Apa yang harus aku pilih? Monyet tua itu menatap Ardi dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Batu itu adalah bagian dari hutan kami. Jika kau memilih untuk menyimpannya, maka hutan akan tetap hidup. Namun, jika kau menjualnya, hutan akan mati perlahan-lahan. Kekeringan, kematian, dan kehancuran akan datang kepada kami. Itu adalah konsekuensi yang tak terhindarkan. Ardi merasa semakin tertekan. Namun, ada sesuatu dalam diri monyet itu yang membuatnya semakin percaya. Ardi tahu, meskipun batu itu begitu berharga secara materi, ia tidak bisa mengabaikan keseimbangan alam yang lebih besar. Sejak kecil, ia telah dibesarkan dengan nilai-nilai tentang pentingnya menjaga alam, menjaga kehidupan, dan memperjuangkan yang benar. Batu itu lebih dari sekadar benda, lebih dari sekadar uang. Setelah malam yang panjang, Ardi akhirnya membuat keputusan. Pagi itu, saat matahari mulai terbit dan kabut pagi menyelimuti desa, Ardi keluar menuju hutan. Batu bertuah itu ia bawa dengan hati yang penuh kebimbangan, tetapi juga penuh tekad. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia harus memilih untuk menjaga keseimbangan alam, meskipun itu berarti mengorbankan kekayaan yang bisa ia raih. Sesampainya di tengah hutan, Ardi bertemu dengan monyet tua itu dan kelompok hewan lainnya. Mereka menatap Ardi dengan penuh harap. Tanpa berkata sepatah kata pun, Ardi meletakkan batu itu di tanah, di tengah lingkaran pohon besar yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ia merasa seolah-olah batu itu kembali ke tempat asalnya, tempat di mana ia dapat menjalankan peranannya yang sejati. Monyet tua itu mendekat, kemudian memandang batu itu dengan penuh rasa terima kasih. Keputusanmu benar, wahai pemuda. Hutan akan tetap subur, dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya akan selamat. Terima kasih atas pengorbananmu. Ardi hanya tersenyum, meski ada rasa berat di hatinya. Ia tahu bahwa meskipun ia melepaskan batu itu, ia tetap akan menjadi orang yang kuat, penuh kebijaksanaan. Batu itu kini berada di tempat yang seharusnya, menjaga hutan dan memberikan kehidupan bagi semua makhluk yang ada di dalamnya. Namun, keajaiban baru saja dimulai. Malam itu, saat bulan purnama terbit dengan penuh kemegahan, Ardi mendengar suara-suara gemericik di luar rumahnya. Ia keluar dan melihat ribuan hewan dari hutan datang berbaris di jalanan desa, membawa sesuatu yang sangat luar biasa. Emas, batu berharga, dan berbagai sumber daya alam lainnya diletakkan di depan rumahnya. Mereka membawa hadiah sebagai bentuk rasa terima kasih atas keputusan Ardi yang telah memilih untuk menyelamatkan hutan. Dengan hati yang penuh syukur, Ardi menerima hadiah-hadiah tersebut. Ia tahu bahwa bukan kekayaan materi yang terpenting, melainkan hubungan yang baik dengan alam dan makhluk hidup di sekitarnya. Dalam hatinya, Ardi merasa bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Keputusan untuk menjaga hutan dan melindungi batu bertuah itu telah memberinya harta yang lebih berharga daripada uang atau kekayaan materi, kedamaian, keseimbangan, dan rasa terima kasih yang tulus dari alam. Hari-hari setelah Ardi meletakkan batu bertuah itu kembali ke dalam hutan terasa penuh dengan perubahan yang tak terduga. Desa yang sebelumnya hidup dalam kesederhanaan kini diselimuti oleh sebuah rasa kedamaian yang mendalam. Masyarakat desa mulai merasakan bahwa udara semakin segar, dan tanah yang tadinya gersang kini mulai subur kembali. Pohon-pohon yang dulunya tampak layu dan kekurangan air kini tumbuh dengan lebat, dan tanaman-tanaman di ladang tumbuh subur seperti tak pernah sebelumnya. Bukan hanya itu, kehidupan di desa Ardi pun berubah secara perlahan. Masyarakat desa yang dulu hidup dengan kekurangan kini merasakan berkah yang datang dari alam. Setiap hari mereka menemukan hasil panen yang lebih melimpah, dan sumber daya alam yang sebelumnya langka kini menjadi lebih mudah didapatkan. Tidak ada lagi musim kemarau yang panjang,
dan sungai yang dulu sering mengering kini mengalir deras sepanjang tahun. Semuanya terasa sempurna, dan ini semua terjadi setelah keputusan Ardi untuk meletakkan batu bertuah itu kembali ke hutan. Namun, meskipun perubahan itu terjadi di sekelilingnya, Ardi merasa bahwa hidupnya tetap sederhana. Ia masih tinggal di rumah kecil di pinggir desa, bekerja keras setiap hari untuk membantu orang tuanya yang sudah tua. Meskipun ia kini memiliki banyak harta berkat pemberian dari hewan-hewan hutan, Ardi tidak tergoda untuk mengubah hidupnya menjadi lebih mewah. Baginya, kekayaan materi bukanlah tujuan hidup. Ia merasa puas dengan apa yang dimilikinya dan lebih memilih untuk menjaga kedamaian yang telah ia temukan. Suatu hari, saat Ardi sedang berjalan di hutan, ia bertemu dengan monyet tua yang selama ini selalu mendampinginya. Monyet itu duduk di atas batu besar dengan ekspresi yang lebih serius daripada biasanya. Ketika Ardi mendekat, monyet itu mengangkat wajahnya dan berkata, "Wahai pemuda, engkau telah membuat keputusan yang bijaksana. Batu itu kini kembali ke tempat yang semestinya. Hutan kami berterima kasih padamu, dan kami akan selalu melindungimu." Ardi merasa heran. "Apa yang kau maksud dengan melindungiku, wahai monyet tua? Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar." Monyet tua itu tersenyum dan berkata, "Batu itu bukan hanya pemberi kehidupan bagi hutan, tapi juga bagi siapa saja yang memiliki ketulusan hati. Keputusanmu telah membawa kedamaian dan keberkahan, bukan hanya bagi kami, tetapi juga untuk dirimu sendiri." Kekuatan batu itu tidak hanya terletak pada materi atau bentuknya, tetapi pada hati yang tulus yang memilih untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi kebaikan yang lebih besar. Ardi terdiam mendengar kata-kata monyet tua itu. Ia menyadari bahwa apa yang telah terjadi bukanlah semata-mata tentang batu bertuah itu, tetapi tentang tekad, ketulusan, dan pilihan yang ia buat. Batu itu hanya menjadi simbol dari perjalanan hidupnya, yang mengajarkan arti pengorbanan, kebijaksanaan, dan keberanian. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Ardi tetap tenang dan damai. Hutan semakin subur, dan hewan-hewan yang dulu datang ke rumahnya kini kembali ke tempat asal mereka, menjaga keseimbangan alam seperti sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali Ardi berjalan melewati hutan, ia merasa seolah-olah ada mata-mata yang mengamatinya dari balik pepohonan. Ia tahu bahwa para penghuni hutan selalu menjaga dan melindunginya, seperti yang dijanjikan oleh monyet tua. Pada suatu malam, ketika bulan purnama kembali bersinar terang, Ardi keluar dari rumahnya untuk melihat pemandangan yang selalu menginspirasi ketenangan di hatinya. Di tengah malam yang sunyi, ia melihat bayangan hewan-hewan hutan yang berkumpul di luar rumahnya. Mereka datang dengan hati yang penuh rasa terima kasih, membawa lebih banyak hadiah yang tak ternilai harganya. Batu-batu berharga, emas, dan berbagai kekayaan alam lainnya diletakkan di depan rumahnya, sebagai tanda rasa syukur mereka. Namun, kali ini Ardi tidak merasa terkejut. Ia tahu bahwa harta yang lebih berharga dari semuanya adalah kedamaian yang ada di hatinya, yang ia peroleh melalui pengorbanan dan pilihan yang telah ia buat. Batu bertuah itu, yang dulu membawa Ardi ke dalam dilema dan kebingungannya, kini menjadi lambang dari perjalanan hidupnya menuju kebijaksanaan. Ardi telah menemukan bahwa hidup bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang memberi kembali kepada alam dan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Esok harinya, saat mentari terbit dengan hangatnya, Ardi merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian sejati. Ia merasa bahwa ia tidak lagi hanya seorang pemuda biasa, tetapi juga seorang penjaga alam yang telah dipilih oleh takdir untuk menjaga keseimbangan dan harmoni antara manusia dan alam. Batu bertuah itu, yang kini menjadi bagian dari sejarahnya, bukan hanya sekadar benda yang berharga, tetapi sebuah pelajaran hidup yang akan menginspirasi generasi mendatang. Dengan rasa syukur yang dalam, Ardi melanjutkan hidupnya, menjaga hutan dan alam di sekitarnya, seperti yang telah dijanjikan oleh monyet tua. Ia tahu bahwa setiap keputusan yang dibuat dengan hati yang tulus akan selalu membawa kebaikan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dunia yang lebih besar. Dan di setiap langkahnya, ia selalu merasa bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian, karena alam dan hewan-hewan hutan selalu berada di sisinya, melindungi dan menjaga keseimbangan yang telah tercipta. Seiring waktu, kehidupan Ardi terus berkembang dengan tenang dan damai.
Desa kecil tempat ia tinggal semakin berkembang. Tetapi tidak ada yang lebih mencolok daripada perubahan yang terjadi di dalam dirinya. Meskipun kekayaan materi yang didapatkan dari hadiah-hadiah yang diberikan oleh hewan-hewan hutan sangat melimpah, Ardi tetap memilih hidup sederhana. Ia tak pernah tergoda untuk meninggalkan rumah kecilnya di pinggir desa, di mana ia merasakan kedamaian yang tak terhingga. Semua yang dimilikinya, ia gunakan untuk membantu sesama. Ia membuka usaha untuk memberdayakan masyarakat sekitar, memberi mereka kesempatan untuk bekerja dan menikmati hasil dari tanah yang subur serta kekayaan alam yang melimpah. Namun, meskipun hidupnya terasa sempurna, Ardi mulai merasa bahwa ada yang masih belum ia capai. Hutan dan alam telah memberi begitu banyak untuknya, dan ia ingin memberikan sesuatu yang lebih untuk menjaga keseimbangan yang telah tercipta. Monyet tua yang pernah memberinya nasihat bijak kini menjadi sahabat setia yang selalu menemaninya di setiap perjalanan. Namun, Ardi merasakan bahwa suatu saat nanti, ia harus mewariskan tugas ini kepada seseorang yang juga bisa menjaga dan melindungi hutan serta alam, agar kebaikan ini terus berlanjut tanpa henti. Pada suatu hari, Ardi duduk bersama monyet tua di bawah pohon besar di tepi hutan. Daun-daun berguguran perlahan di sekitar mereka, menciptakan suasana yang penuh kedamaian. Ardi menatap monyet itu dengan serius. "Wahai monyet tua, aku merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang harus aku lakukan. Aku sudah menjaga hutan ini dengan segala kemampuan yang aku miliki. Tapi aku tahu bahwa ini bukan tugas yang bisa aku lakukan seorang diri. Aku perlu mencari seseorang yang bisa mewarisi tanggung jawab ini, yang bisa menjaga alam dan keseimbangannya seperti yang sudah kita lakukan. Aku ingin memastikan bahwa warisan ini tidak akan hilang, bahwa kedamaian yang telah kita rasakan akan tetap abadi." Monyet tua itu menatap Ardi dengan bijaksana. "Aku mengerti perasaanmu, wahai pemuda. Kau telah melakukan lebih dari yang bisa diharapkan banyak orang. Namun, ingatlah bahwa warisan ini bukan hanya tentang siapa yang akan menggantikanmu, tetapi tentang bagaimana kita mengajarkan nilai-nilai yang telah kita pelajari kepada generasi berikutnya. Alam dan hutan ini akan selalu ada, tetapi apakah hati mereka yang datang setelahmu akan cukup tulus untuk menjaga dan melindunginya?" Ardi merenung mendalam. Ia sadar bahwa tugas ini lebih dari sekadar menjaga batu bertuah atau memperoleh kekayaan. Ini adalah tentang menjaga keseimbangan yang lebih besar, sebuah harmoni antara manusia dan alam yang telah diajarkan oleh hutan, oleh batu itu, dan oleh monyet tua. Keesokan harinya, Ardi memanggil beberapa pemuda dari desa untuk berbicara. Mereka adalah pemuda-pemuda yang menunjukkan minat yang besar pada alam dan kehidupan di hutan. Dengan hati yang penuh harapan, Ardi mulai bercerita tentang perjalanan hidupnya, tentang batu bertuah yang membawa kedamaian, dan tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam agar generasi mendatang dapat merasakan manfaatnya. Ardi menyampaikan bahwa kebijaksanaan yang ia peroleh tidak datang dari kekayaan materi, tetapi dari keputusan untuk mengorbankan sesuatu demi kebaikan yang lebih besar. Di antara pemuda-pemuda itu, ada seorang anak muda bernama Dika, yang tampak begitu tertarik dengan cerita Ardi. Dika adalah seorang pemuda yang ceria, cerdas, dan selalu merasa tertarik dengan alam. Sejak kecil, ia sering pergi ke hutan untuk belajar tentang tumbuhan dan hewan-hewan yang hidup di sana. Meskipun ia tidak berasal dari keluarga kaya, Dika selalu memiliki rasa ingin tahu yang besar dan rasa cinta terhadap alam yang begitu mendalam. Ardi memandang Dika dan merasakan ada sesuatu yang berbeda pada pemuda ini. Ia tahu bahwa Dika adalah orang yang tepat untuk mewarisi tugasnya menjaga alam dan hutan. Dengan hati yang penuh harapan, Ardi memutuskan untuk berbicara langsung dengan Dika. "Dika, aku melihat potensimu. Aku ingin engkau yang melanjutkan perjuanganku untuk menjaga hutan dan alam ini. Ini bukan tugas yang ringan, tapi aku percaya bahwa engkau memiliki hati yang tulus dan tekad yang kuat untuk melindungi keseimbangan alam yang telah kita jaga bersama. Aku ingin batu bertuah ini menjadi milikmu, sebagai simbol dari tanggung jawab besar yang akan kau emban." Dika terdiam mendengar kata-kata Ardi. Meskipun merasa terkejut, ia merasa ada kedalaman dalam kata-kata Ardi. Ia tahu bahwa menjaga hutan dan alam bukanlah tugas yang mudah, tetapi ia merasa siap untuk menerima tantangan itu. "Aku akan melakukannya, Ardi,"
Aku akan menjaga hutan ini seperti yang kau lakukan, dan aku akan memastikan bahwa kedamaian yang kau bawa ke desa ini akan tetap ada. Ardi tersenyum. Ia tahu bahwa Dika adalah orang yang tepat untuk melanjutkan perjuangannya. Dengan hati yang tenang, Ardi memberikan batu bertuah itu kepada Dika, sebagai warisan yang akan menjaga hutan dan alam untuk generasi-generasi yang akan datang. Sejak saat itu, Dika mulai belajar dengan Ardi tentang cara menjaga hutan, tentang bagaimana melindungi alam, dan bagaimana menjaga keseimbangan antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Ardi merasa lega karena ia tahu bahwa batu bertuah itu tidak hanya akan memberi kekuatan kepada Dika, tetapi juga kepada hutan yang telah memberi banyak kepada mereka. Pada suatu malam, bulan purnama kembali terbit di langit yang cerah. Ardi berdiri di depan rumahnya, menatap hutan yang telah ia jaga sepanjang hidupnya. Ia merasa bahwa kedamaian yang ia rasakan kini bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari perjalanan baru yang akan dilalui oleh Dika dan generasi mendatang. Batu bertuah itu kini berada di tangan yang tepat, dan hutan itu akan selalu dijaga dengan cinta, dengan tulus, dan dengan pengorbanan yang tak ternilai. Dan di bawah cahaya bulan, Ardi merasa bahwa warisan itu, kedamaian yang telah terjalin antara manusia dan alam, akan abadi selamanya. Malam itu, di bawah sinar purnama yang begitu terang, Ardi berdiri tegak di depan rumahnya, menatap hutan yang telah memberi banyak arti dalam hidupnya. Angin malam berhembus lembut, membawa bau tanah yang basah, seolah-olah alam itu sendiri turut mengucapkan terima kasih atas segala yang telah dilakukan Ardi. Di sana, di tengah alam yang damai itu, ia merasa bahwa hidupnya telah mencapai titik tertinggi. Sekarang, setelah menyerahkan batu bertuah kepada Dika, Ardi merasa lega. Sebuah babak baru telah dimulai, dan Dika, yang telah menunjukkan ketulusan hati dan cinta kepada alam, akan melanjutkan perjuangan ini. Warisan yang selama ini dipegang oleh Ardi kini berpindah ke tangan yang tepat, dan hutan itu akan terus terjaga oleh tangan yang penuh harapan. Namun, meskipun hatinya penuh dengan kedamaian, Ardi tahu bahwa tak ada yang abadi, selain perubahan yang terus berlangsung. Dika, yang kini berdiri di sisi Ardi, menatap hutan yang lebat itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Aku akan menjaga hutan ini, Ardi. Aku akan melanjutkan perjuanganmu. Hutan ini adalah hidupku, dan aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan bahwa kedamaian ini tidak pernah hilang, katanya dengan penuh keyakinan. Ardi menatap pemuda itu, merasakan ketulusan yang sama yang dulu ia miliki. Kau adalah yang terbaik, Dika. Jagalah alam dengan cinta, dan alam akan selalu memberikan yang terbaik untukmu. Batu itu akan selalu ada di dalam hatimu, mengingatkanmu akan tanggung jawab besar yang kau emban. Saat itu juga, Ardi merasakan sebuah kehadiran yang begitu hangat, seolah-olah hutan dan seluruh alam semesta menyambutnya. Di antara cahaya bulan yang lembut, segerombolan hewan hutan mulai muncul di sekitar mereka, seolah-olah mereka ingin memberi penghormatan terakhir pada Ardi. Dari burung-burung kecil yang terbang di udara hingga rusa dan singa yang berdiri tegak, semua datang dengan keheningan yang penuh makna. Dika menyaksikan dengan takjub, sementara Ardi hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanan panjangnya. Ia merasa bahwa hutan ini telah menjadi bagian dari dirinya, dan ia akan selalu hidup dalam keseimbangan itu. Dengan perlahan, Ardi menundukkan kepalanya, mengucapkan terima kasih kepada alam, kepada batu bertuah, dan kepada semua makhluk hidup yang telah menemani perjalanan hidupnya. Aku telah memberi yang terbaik yang aku bisa, dan kini waktunya untuk pergi, bisik Ardi, seolah berbicara kepada dirinya sendiri, kepada alam yang telah ia cintai. Tiba-tiba, angin malam bertiup lebih kencang, dan Ardi merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa memenuhi jiwanya. Dalam satu detik, ia merasakan dirinya menyatu dengan alam, dengan segala kehidupan yang ada di hutan itu. Dika yang berdiri di samping Ardi, menyaksikan dengan penuh rasa haru, melihat Ardi tersenyum terakhir kali. Seiring dengan hembusan angin, Ardi perlahan menghilang, seakan-akan tubuhnya lenyap dalam pelukan alam. Hanya tinggal jejak kaki yang perlahan menghilang di tanah. Namun, dalam setiap sudut hutan, dalam setiap hembusan angin, Ardi tetap hidup,
menjadi bagian dari alam yang ia cintai. Dika menatap langit yang cerah, dan dengan hati yang penuh tekad, ia berjanji, "Aku akan melanjutkan perjalananmu, Ardi. Aku akan menjaga apa yang telah kau pelihara. Batu bertuah ini, yang kini menjadi bagian dari warisan hidupku, akan tetap ada di tangan yang penuh tanggung jawab. Keabadian ini akan tetap hidup dalam hati kami." Dan dengan itu, kehidupan di desa dan hutan terus berjalan. Hutan itu tetap subur, hewan-hewan tetap datang dengan damai, dan keseimbangan alam tetap terjaga. Warisan Ardi, dengan segala kebijaksanaannya, hidup dalam diri Dika, dan dalam hati semua orang yang tahu bahwa hidup ini adalah tentang memberi kembali kepada alam, menjaga keseimbangan, dan berjuang untuk kebaikan yang lebih besar. Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah, telah memberikan hidup dan kekuatan melalui alam ini, dan Ardi, meskipun sudah tiada, tetap menjadi bagian dari keharmonisan itu, sebuah warisan abadi yang tak akan pernah terlupakan. Hikmah dari cerita. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan bagaimana setiap keputusan yang kita ambil dapat mempengaruhi dunia di sekitar kita. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran Surat Al-Araf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Allah mengingatkan kita untuk menjaga dan merawat bumi dengan sebaik-baiknya, agar kehidupan di dunia ini tetap seimbang dan penuh berkah. Pernyataan. Perlu diingat bahwa cerita ini adalah fiktif yang dibuat untuk memberikan pesan moral dan hikmah yang bisa kita ambil. Walaupun ceritanya disusun seperti nyata, tujuannya adalah untuk menginspirasi kita dalam menjaga alam dan kehidupan dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih telah membaca cerita ini. Jika Anda merasa terinspirasi dan menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe agar kami bisa terus berbagi cerita yang bermanfaat dan penuh hikmah.